dan kita akan memasuki tahun 2021 dan juga tinggal beberapa jam lagi yang akan kita lalui. Banyak hal yang sudah kita capai, yang sudah kita alami tahun 2020, dan waktu-waktu seperti ini selalu menjadi waktu untuk kita merefleksi diri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita apapun yang terjadi. Haleluya. Biar musim terus berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Mari yakinlah Tuhan menyertai. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarpun musim selalu berganti, Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, mari yakinlah Tuhan selalu ku menyertai. yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, penyertaan-Mu atas kami selalu ada. Bahkan penyertaan-Mu sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah memasuki tahun yang baru, kami mau Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namanya
di depan kami, yang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kami percaya, ketika Engkau memegang tangan kami Tuhan, Engkau membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Engkau membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dan katakan, pegang tanganku Roh Kudus, dan jangan pernah lepaskan. Setiap hari, bahkan setiap waktu dalam hidup kami. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari dengan rendah hati katakan, Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. mari pegang tangan kami Roh Kudus, memasuki tahun yang baru, Tanganku Roh, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang di depan kami tantangan semakin besar Tuhan. Sebab itu kami perlu Engkau memegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
firman-Mu adalah terang bagi hati dan pikiran kami, bagi jalan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu selalu ada dalam hidup kami, menuntun kami kepada segala kebenaran-Mu Tuhan, menguatkan iman kami Bapa, membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami, memasuki tahun yang baru ini, sehingga kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Salam. Ya, saudara-saudara juga menyaksikan secara online, saudara-saudara, salam bagi kita semua. Saudara-saudara, saya ingin berbicara, saya ingin menyampaikan mengenai perubahan, saudara-saudara. Bagaimana perubahan yang terjadi hari-hari ini, dampaknya di dalam hidup kita, apakah perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini itu menjadikan kita jadi orang yang lebih baik. Jika saudara mengizinkan bahkan hal terburuk pun untuk menjadi pelajaran bagi kita, maka kita menjadi orang yang lebih baik. Karena kita diajar untuk menghitung hari-hari. Amin saudara-saudara. Supaya apa saudara-saudara, kita bertambah bijaksana. Saudara dikasih Tuhan, selama hampir 1 tahun ini saudara-saudara, mulai bulan Februari, Maret, saudara-saudara, kita semua mengalami pandemi corona. Seluruh dunia mengalami pandemi corona. Tentunya ini hal yang buruk saudara-saudara, hal yang tidak baik. Ini adalah bencana bagi seluruh dunia. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyingkapi hal ini? Bencana yang terjadi hari-hari ini itu memang membawa banyak sekali perubahan. Bahkan ada banyak sekali orang yang harus kehilangan keluarga mereka yang terkasih karena corona. Perubahan yang dibawa oleh pandemi ini saudara-saudara juga berdampak kepada pekerjaan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Dan ini tentunya juga tidak baik. Karena dampaknya tidak baik. Kehilangan mata pencarian, kemudian kehilangan penghasilan. Ada banyak sekali mal yang tutup. Karena semua orang beralih ke sistem online. Sistem online sebenarnya bisa diprediksi saudara-saudara. Tetapi dengan adanya pandemi saudara-saudara, perubahan yang terjadi itu seketika. Dan mal-mal yang besar saudara-saudara, mereka sudah membuat jaringan di mana-mana di seluruh dunia saudara-saudara, seperti Carrefour, bahkan Indonesia punya Matahari saudara-saudara, rontok saudara-saudara. Dan harus memecat ribuan karyawannya. Kenapa saudara-saudara? Orang takut bepergian ke mal, takut terkena corona saudara-saudara, ya memang juga dianjurkan untuk tetap di rumah, stay at home. Kemudian akhirnya orang beralih ke sistem online. Semua HP saudara-saudara, kita belanja sekarang banyak yang beralih ke sistem online. Karena lebih aman, jauh lebih aman, tanpa harus bepergian, gak repot, tinggal pesan, banyak diskon. Yang biasa belanja online katakan amin. Ya, itu dia saudara-saudara ya. Jadi saudara beli pulsa. Saudara, hari ini kita sedang bergeser habis-habisan. Dulu orang beli pulsa ke counter, ke tempat ya counter HP, saudara-saudara, sekarang beli pulsa lewat SMS, pesan ke orang, lewat Shopee, lewat ya saya sebutin merek saudara-saudara, maaf. Ya saudara-saudara, merek-merek lain saudara-saudara, ada software, aplikasi belanja online menyediakan banyak sekali hal. Saudara tinggal pesan di rumah sambil rebahan di rumah, dan saudara transfer M-Banking yang ada juga di BCA tanpa perlu pergi ke ATM, ada di HP saudara tanpa saudara pergi ke ATM. Perubahan-perubahan terjadi. Banyak juga saudara-saudara kita sendiri akhirnya merespon negatif, merespon alah gak ada pentingnya, gak ada baiknya buat saya saudara-saudara. Belum saudara-saudara, nanti akan ada dampaknya. Dan beberapa saudara-saudara orang harus bergantung dengan sistem online. Belajar harus dengan online. Anak-anak kita sekarang generasinya tiba-tiba berubah.
Mereka tiba-tiba menjadi generasi online. Generasi tanpa mereka mengenal temannya. Yang baru masuk sekolah, saudara, mereka nggak kenal temennya siapa. Temennya ya taunya lewat layar HP, layar laptop. Tapi mereka nggak pernah ketemu, komunikasi langsung. Anak SD lari-larian, pelayan juga ada, saudara. Perubahan terjadi. Saudara-saudara, kita buka dulu dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Ada dua perintah, saudara-saudara, yang seringkali membuat saudara dan saya gagal dan tidak bisa menjadi aku yang lebih baik. Karena perubahan-perubahan yang terjadi, saudara-saudara, sejelek apapun, saudara-saudara, itu harusnya menjadikan kita jadi orang yang lebih baik. Situasi terburuk apapun, saudara-saudara, yang terjadi, saudara lihat di Alkitab, itu semua bisa menjadikan orang jadi jahat, jadi baik, jadi sangat baik. Tergantung responnya. Dan di dalam dua hal ini seringkali kita gagal. Kenapa kita gagal? Kita akan belajar, saudara-saudara. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk satu, mengusahakan, dua, dan memelihara taman itu. Dalam terjemahan Amplified dikatakan sebagai to cultivate and to keep it, to maintain. Saudara-saudara, antara mengusahakan dan memelihara itu dua hal yang berbeda. Mengusahakan itu berarti mengembangkan. Dari yang sudah ada, misalkan saudara dipercaya, misalnya saudara bekerja, punya toko, punya pekerjaan, saudara modalnya, omsetnya mungkin keuntungannya 1 bulan bersih 10 juta. Mengembangkan adalah berkembang dari 10 juta menjadi 11 juta, 12 juta, 20 juta, puji Tuhan. Mengembangkan. Jadi tugas saudara yang pertama adalah, karena saya percaya setiap orang percaya, setiap anak Tuhan itu dipercaya oleh Tuhan, tidak ada yang tidak. Tinggal bagaimana saudara dan saya mengembangkan yang sudah ada. Dan perintah yang kedua adalah, saudara-saudara, memelihara. Memelihara itu menjaga yang baik tetap baik. Sementara mengusahakan, saudara-saudara, itu membuat perubahan-perubahan. Sopan santun itu baik enggak, saudara-saudara? Itu perlu dijaga enggak? Harus dijaga. Anak-anak kita perlu diajari sopan santun. Benar, saudara-saudara? Lewat di depan orang tua mereka bilang permisi. Tadi saya ditegur sama Lovely. Lovely ngambil semangka, dia bilang permisi. Kemudian saya ambil semangka, saya enggak bilang permisi. Saya dibilangi sama Lovely, papa kok enggak bilang permisi? Ya, saudara-saudara, sopan santun itu baik dan harus dijaga, itu memelihara. Amin, saudara-saudara. Nah, memelihara itu kayak saudara punya kendaraan, sepeda motor atau punya mobil. Saudara punya sepeda motor selama umurnya mungkin 5 tahun, tetapi saudara merawatnya, ganti oli, kemudian saudara cek ada spare part yang perlu diganti, saudara ganti. Kenapa saudara ganti? Kenapa saudara ganti oli? Supaya kondisinya tetap sama baik. Itu namanya memelihara. Namun beda dengan yang namanya mengusahakan. Jadi saudara-saudara, dua perintah ini saudara-saudara, saudara dan saya harus lakukan. Jangan yang satu dilakukan, yang satu enggak. Karena banyak sekali orang percaya, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan yang punya mindset, cara berpikir yang salah. Ngene ya wes ngene, wes gak usah macam-macam. Gak bisa, saudara-saudara. Saya tanya kepada saudara, saudara hari ini ingin lebih sehat dari yang kemarin enggak? Ingin enggak? Tapi pernahkah saudara mengusahakannya? Saudara punya modal namanya kesehatan. Saudara bagaimana cara saudara memeliharanya? Saudara mulai pikirkan caranya dan saudara mengusahakan caranya. Amin, saudara-saudara. Saudara ingin secara rohani saudara berkembang. Maka saudara membuat perencanaan, oh aku akan belajar untuk baca Alkitab, aku akan belajar untuk kalau ibadah nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saudara merencanakan kemudian saudara melakukan, katakan amin. Jadi dua perintah dasar ini saudara-saudara, ini jangan sampai kita lewatkan. Karena kalau kita tidak mengusahakan, maka saudara tidak bisa nikmati. Dalam terjemahan Amplify dikatakan to cultivate, memanen saudara-saudara. Kalau saudara dan saya tidak pernah berusaha untuk mengembangkan yang sudah ada, saudara nggak bisa panen. Saudara ingin sehat, makannya ngawur.
Gaya hidup ngawur. Saudara-saudara, makan ngawur, istirahat tidak cukup. Tambah sehat? Enggak, saudara-saudara. Pasti ada masalah. Bagaimana caranya? Ya saudara pikirinlah. Caranya gimana? Aku perbaiki cara makanku, pola makanku, jam istirahatku. Saudara perbaiki supaya saudara tambah sehat. Hal yang sederhana yang bisa kita pikirkan seperti itu contohnya. Saudara-saudara, mengusahakan berarti ada hal-hal yang perlu dirubah. Saya kasih contoh pada saudara, biasanya saya kasih contoh yang paling gampang kalau saudara pergi ke arah Jember atau dari arah Jember ke Banyuwangi mau naik Gumitir, saudara-saudara. Di situ ada pecel-pecel di garahan. Saudara ngerti ya, yang biasa ke arah Surabaya. Di situ ada tempat jual pecel tapi berjejer-jejer. Nah, bayangin kalau saudara sama-sama jualan pecel, jemaat misalkan Om Nunu, terus Pak Pono, siapa dodolan pecel kabeh. Caranya saudara lebih maju dan dipilih oleh orang yang lewat sementara CT podo, ya saudara jualannya podo. Caranya gimana saudara supaya pelanggan itu berhenti di tempat saudara? Ya saudara pikirkan cara yang berbeda. Yang saya lihat saudara, nggak ada bedanya. Jadi orang, aduh jarene iku enak, jarene iku, nggak ngerti saudara. Saudara harus pikirin caranya supaya orang milih. Tulislah yang besar saudara-saudara, menyediakan toilet bersih. Toilet bersih penting nggak saudara-saudara? Penting. Ada banyak sekali orang yang jijian. Tapi begitu ketemu toilet bersih saudara-saudara, saya kalau naik mobil saudara-saudara, saya pilih toilet yang bersih. Karena di belakang saya banyak yang komen saudara-saudara. Pak sopir ketemu toilet yang waduh bau pesing, aduh moh ya. Saya akan pilih pom bensin dengan toilet yang bersih. Kalau saya berhenti saudara-saudara. Itu cara berpikir orang yang gampang. Nah, kalau kita bisa mengerti cara berpikir itu, tentunya saudara punya usaha, punya toko, saudara bisa mengembangkan. Amin saudara-saudara. Itu hal yang jasmani. Dalam hal rohani juga sama. Saudara dan saya kalau bisa mikirin caranya, saudara pasti bisa mengusahakannya. Masalahnya adalah seringkali kita saudara tidak menyadari kekurangan kita karena kita sibuk. Sibuk apa saudara? Ngoreksi orang. Oh kamu kurang ini, oh kamu kurang yang itu, oh kamu gak bisa. Tapi kita gak pernah ngaca saudara. Kita tidak pernah membuat evaluasi atas diri kita sendiri. Aku kurang apa ya, aku kurang apa ya, aku sebaiknya gimana. Karena saudara-saudara kalau disisir-sisir kekurangan kita memang kayaknya jauh lebih banyak dari kekurangan orang lain. Tiba-tiba hening. Saudara-saudara kita bisa memilih 3 saudara-saudara, ada 3 pilihan. Saudara dipaksa oleh perubahan, saudara mengusahakan perubahan, atau saudara yang memimpin perubahan. Contoh saudara-saudara, hari ini hampir semua serba online. Sistem bayar semua serba online. Hari ini saudara naik tol saudara-saudara, bayar pakai uang kontan bisa masuk? Enggak bisa, kenapa? Sistemnya online, sudah pakai kartu, pakainya e-money, e-tol. E-tolnya pun harus ada isinya. Itu perubahan yang dipaksakan. Mau nggak mau, kalau saudara mau pakai tol, harus pakai e-money yang ada isinya. Saudara ngotot bayar pakai tunai bisa? Enggak bisa, karena sistemnya sudah non tunai. Gede tulisannya saudara-saudara, sistem non tunai. Itu perubahan yang dipaksakan dan saudara terpaksa mengikuti perubahan itu. Ngeyel, ya resikonya saudara didamprat sama petugas. Saudara bilang aku ponakane Jokowi, enggak bisa saudara. Karena sistemnya seperti itu, saudara dipaksa berubah. Dan akhirnya kita mengusahakan perubahan. Ya eslah kita ngalahi beli e-money, mengusahakan perubahan. Belanja, aduh susah. Sekarang ada aplikasi online belanja. Saudara punya aplikasi, diuntungkan saudara-saudara. Iya, pergi ke Indomaret saudara-saudara, oh ada promo, beli minyak goreng 2 liter,
dapat diskon 10.000. Kalau beli di warung 1 liter misalkan 22.000, 2 kali 44.000. Kalau 44.000 diskon 10.000 jadi, nah ya pintar saudara-saudara. Karena saudara mengikuti perubahan. Enggak ngikuti perubahan, ya enggak apa-apa sih. Coba saudara tidak menikmati promonya. Tapi saudara bisa lakukan hal yang ketiga, saudara memimpin perubahan. Nah, ini saudara-saudara perlu yang namanya Roh Kudus. Enggak bisa tanpa Roh Kudus. Karena hari esok saudara enggak tahu. Yang tahu Tuhan. Amin saudara-saudara. Tak ku tahu kan hari esok. Saudara-saudara kita enggak tahu hari esok seperti apa. Sama seperti tiba-tiba setelah di Februari saudara-saudara, bang, tiba-tiba pandemi COVID melanda, semua orang harus tinggal di rumah, ada yang negara-negara di lockdown saudara-saudara, tidak bisa kemana-mana, yang bisnisnya biasanya pergi bepergian kemana-mana, tiba-tiba harus di rumah. Dan tiba-tiba sistem dunia dirubah saudara-saudara, tiba-tiba orang menyadari pentingnya kesehatan. Dan tiba-tiba kita punya kebiasaan yang baru, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sampai Lovely itu punya slogan, kuman ada di mana-mana. Cerewet juga saudara-saudara, kadang-kadang ya sebel saudara-saudara dicereweti Lovely. Tapi ya ini alarm buat kami saudara-saudara, kuman ada di mana-mana. Ya, mesti kalau saya pergi sama istri saya, dia langsung keluar dari rumah dan papa mama, papa udah bawa hand sanitizer. Nginget ke saudara-saudara? Sudah punya kebiasaan yang baru. Tapi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita adalah orang yang memimpin perubahan. Jangan sampai gereja itu malah diseret arus dunia. Waktu kita bergeser ke ada ibadah online saudara-saudara, harusnya hal itu bisa kita persiapkan, benar? Padahal sebelum corona, saudara-saudara, kita sebenarnya bisa belajar ke sistem online. Tapi kita tidak lakukan, kenapa? Urgensinya, kedaruratannya belum ada. Tapi begitu enggak boleh ibadah, ya mau enggak mau terpaksa sistem online. Mau enggak mau anak-anak belajar online, orang tuanya enggak punya, ya kudu tuku HP karena akun Google-nya, belajarnya harus pakai aplikasi di Zoom, di Google Meet, segala macam saudara-saudara. Tiba-tiba semua berubah. Sebelum corona saudara-saudara, kita sudah ngobrol sama anak-anak saudara-saudara, beberapa anak muda yang mereka yang sudah kerja. Saya bilang sama mereka, kayaknya kita butuh beli kamera deh. Mereka tanya, buat apa kau? Ya wes, go ibadah, go foto-foto lah. Ya, saya belum berpikir dipakai sekarang saudara-saudara untuk kita rekaman online saudara-saudara. Dan begitu kebeli saudara-saudara, ada pandemi, barangnya sudah ada. Dan mereka saudara-saudara patungan membelikan beberapa alat saudara-saudara. Dan makasih Jeffrey juga sudah banyak menolong kita, almarhum. Ya saudara-saudara. Tapi itu pun ya akhirnya karena kita terpaksa mengikuti perubahan. Harusnya kita bisa mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan. Kenapa saudara-saudara? Ada Roh Kudus. Walaupun itu terjadinya mendadak, kita bisa mempersiapkan diri. Ada perubahan-perubahan yang dipaksakan, ada perubahan-perubahan yang bisa direncanakan. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Sebagai contoh saudara-saudara, kita berencana waktu kita pertama kali ngomong-ngomong ini saudara-saudara, ini kayak rencana yang terlalu muluk saudara-saudara. Karena kita ngomong sekarang ini masih pandemi, orang ibadah aja susah payah kayak gini, orang pada malas ke gereja saudara-saudara. Kita mikirnya hari ini, tapi kalau kita mikirnya 10-20 tahun ke depan, maka kita memang butuh, tetapi kita tidak boleh digerakkan oleh keinginan manusia. Karena keinginan manusia terbatas dari pengetahuan yang terbatas. Tetapi hal itu bisa direncanakan saudara-saudara, disiapkan terlebih
dahulu. Pada waktu saya dulu pertama kali ke sini saudara-saudara, ya karena kami lama di Semarang dengan model gereja yang seperti itu saudara-saudara, yang modern. Saya waktu lihat, ya karena sering pulang jadi ngerti saudara, saya sudah merencanakan waktu pulang ke sini, saya sudah merencanakan perubahan. Tapi ternyata saudara-saudara, merencanakan dan mengaplikasikan itu dua hal yang berbeda. Karena saya harus berhadapan dengan papa yang model lama, saudara. Jadi untuk membuat perubahan saya harus sabar, saudara-saudara. Sabar. Saya ngomong sama Pak, speakernya perlu di-upgrade Pak. Oh, enggak perlu mixer di sini, saudara. Zaman dulu mixer di sini, saudara yang baru-baru enggak ngerti ya. Dulu zaman dulu, saudara, mixer itu ada di sini. Operator OHP di sini, mixer di sini. Jadi saya pikir gimana caranya ya? Tuhan kasih hikmat ke saya, tak bikinin saudara-saudara meja, saudara-saudara. Meja bekas saudara-saudara tak permak, tak modifikasi jadi mejanya mixer dan komputer di situ, di belakangnya Om Hok. Saya bilang sama Papa kayaknya enak di sini. Saya enggak bilang kudu rubah di situ, saya bilang enaknya di situ kayaknya Pak. Kemudian waktu ngomong-ngomong saya Om Hok bikin ke pangkon gue mixer. Gue apa? Terus bikin ke Om Hok bikin saudara di situ. Terus waktu saya bilang sama Pak, ini tak bikin ke pangkon buat mixer, tempat buat mixer supaya rapi di depan. Ya saudara-saudara. Bayangin kalau pendeta ngutak-ngutik mixer saudara kan juga pendeta nih ngutak-ngutik mixer ngakik saudara-saudara kan juga saudara-saudara, lucu juga saudara. Dan akhirnya saya membebaskan Papa dari tugas untuk ngutak-ngutik mixer saudara-saudara. Tapi itu butuh waktu lama saudara-saudara. Kemudian saya bilang sama Papa, butuh peredam. Kau ada duit? Ya wis, penting ngomong sik saudara-saudara ya. Nek ono duit enggak apa-apa. Ada saudara-saudara. Memang enggak ada uang tapi ada yang belikan. Terus saya bilang sama Papa, beli lighting. Backgroundnya dihitam guys. Sama Papa bilang apa saudara-saudara? Ojo. Wah, mosok gereja peteng saudara-saudara. Karena ada yang bilangnya juga mosok gereja singkup saudara-saudara. Kayak horor saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, rata-rata gereja di Banyuwangi warnanya hitam. Kenapa? Sistem online. Kontras. Waktu merencanakan perubahan itu saudara-saudara, banyak yang komplain saudara-saudara. Tentu saja banyak yang komplain. Tentu saja banyak yang enggak setuju. Tapi enggak apa-apa saudara-saudara, direncanakan dulu saudara-saudara. Itu contohnya. Saudara, misalkan Ivan kayak Rensa, rajin sepedaan saudara-saudara. Iya saudara, rajin sepedaan 10 kilo, tapi tak lihat, loh Van kok tambah lemu, iya kok, aduh mangannya tambah akeh, ya gak apa-apa, sebenarnya sehat. Udah saudara-saudara, paling tidak mereka sudah, mikir, kesehatan itu penting. Buat apa saudara kerja banting tulang, banting opo saudara-saudara, kemudian saudara tidak bisa menikmati pekerjaan saudara karena uangnya habis untuk merawat tubuh saudara yang mulai soak. Ada hal-hal yang Tuhan kasih tahu ke saudara, Tuhan beri hikmat kepada saudara untuk, aku harusnya memelihara yang ini dan mengusahakan yang ini, mengembangkan yang ini dan memelihara yang ini. Kesehatan harus aku pelihara, tapi pekerjaan harus aku kembangkan. Katakan amin. Itu dalam hal jasmani. Dalam hal rohani, saudara jangan lupakan. Setiap pertumbuhan menuntut perubahan. Kalau saudara mau bertumbuh, maka saudara harus berubah. Kalau saudara enggak mau berubah, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Dan perubahan, saudara, pertumbuhan, itu saudara, proses yang menyakitkan. Karena ada beberapa hal yang saudara harus tinggalkan. Karena ada beberapa saudara yang harus mulai kerjakan lebih keras lagi. Bekerja bangun lebih pagi, pulang lebih malam, saudara-saudara. Bekerja lebih giat, itu juga enggak enak. Karena di luar kebiasaan, biasanya santai-santai, saudara-saudara harus bekerja lebih keras. Karena saudara punya tanggung jawab untuk mengembangkan, di samping memelihara. Gereja Tuhan punya tanggung jawab dalam hal saudara-saudara bertumbuh.
saudara dan saya punya tanggung jawab untuk bertumbuh secara rohani. Caranya gimana saudara? Mulai rencanakan dan mulai kerjakan, katakan amin. Dan perubahan besar nggak bisa terjadi tanpa perubahan yang kecil. Harus dimulai dari perubahan yang kecil. Kalau saudara nggak mau ngerjakan yang kecil-kecil, nggak akan ada yang besar. Tuhan ngomong selalu dari yang kecil, katakan amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk saat ini, biarlah benih firman Tuhan ditaburkan dan kami dimampukan untuk mengerjakan. Karena Tuhan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami dimampukan untuk mengerjakannya. Dan biarlah benih firman Tuhan itu bertumbuh supaya hidup kami menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.